Halo, selama 1 bulan saya memang tidak merecord di YouTube karena saya sebenarnya sedang off untuk perkuliahan, jadi saya memang belum mengisi dulu untuk di YouTube. Nah, karena dari beberapa message yang masuk ke saya ada yang menyampaikan perlu ada beberapa materi yang diupload di YouTube, maka saya akan memberikan sedikit dari yang saya punya karena saya basicnya adalah dosen di bidang keahlian geoteknik, maka saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang penyelidikan tanah yang bisa digunakan di lapangan dulu. Dan nanti akan ada tentang penyelidikan yang ada di laboratorium, tapi secara detail langsung. Misalkan nanti pengujian konsolidasi sendiri, pengujian direct hair sendiri, dan seterusnya. Dan nanti juga akan menyambung di video selanjutnya adalah belajar tentang mekanika tanah atau metode perbaikan tanah. Kita mulai ya, bagaimana apa saja yang berhubungan dengan penyelidikan tanah. Oke, jadi ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang apa sih penyelidikan tanah dan bagaimana cara kita menginterpretasi pertama kali pada saat kita memiliki hasil penyelidikan tanah terutama di lapangan, karena masih banyak beberapa dari mahasiswa saya yang merasa kebingungan jika membaca atau mengolah data yang berhubungan dengan data di lapangan. Oke, ini hanya sekilas saja nanti isinya tentang apa. Jadi nanti kita akan hanya membahas tentang pengujian boring, pengujian cone penetration test atau yang disebut dengan sondir, dan pengujian SPT. Serta pengujian dari hasil pengujian itu bisa dipakai untuk parameter apa saja, tapi itu hanya singkat. Kemudian yang paling penting itu adalah karena kita jurusan teknik sipil, jadi setidaknya kita itu harus mengetahui bagaimana kondisi tanah sebenarnya pada saat sebelum dibangun. Nah, bagaimana kondisi tanahnya termasuk dengan histori yang ada di lokasi sebelum adanya pembangunan, termasuk histori gempa, histori pembebanan sebelumnya, karena nanti untuk kedepannya, misalkan kalian sekarang mahasiswa semester 3 atau 4 mungkin masih belum sampai di situ. Tapi ketika nanti kamu sudah mahasiswa semester 7, 8, dan mahasiswa tingkat akhir intinya, maka sudah berpikir bagaimana pembebanan sebelum terjadinya pembangunan, kemudian nanti bagaimana histori kegempaan, karena satu untuk yang histori kegempaan itu bisa masuk di mata kuliah dinamika tanah. Nanti kan ada tentang soil liquefaction. Soil liquefaction itu paling tidak kita mempelajari bagaimana histori gempa yang pernah ada. Kemudian kalau pembebanan, nah pembebanan itu akan berhubungan dengan penurunan konsolidasi nanti pada tanah lunak, terutama nanti pada metode perbaikan tanah. Jadi bagaimana pembebanan yang pernah ada sehingga tanahnya itu dianggap sebagai normally consolidated untuk tanah lempung biasanya atau overly consolidated, yang dimana kita juga melihat dari nilai besarnya prakonsolidasi atau nilai PC-nya. Kemudian yang paling penting itu adalah kita harus tahu dasarnya. Sebenarnya kalau kita belajar dasarnya geoteknik atau dasarnya tanah itu kita belajar di mekanika tanah. Mekanika tanah kalau di tempat kita dibedakan jadi dua, mekanika tanah 1 dan mekanika tanah 2. Nah, mekanika tanah 1 itu isinya adalah belajar tentang karakteristik tanah secara fisik. Dan kalau mekanika tanah kedua itu lebih cenderung ke belajar secara teknis. Jadi secara fisik itu tanah itu terbentuk dari apa, warnanya, bentuk ukurannya, shape-nya, bentuk ukuran formasinya, kandungan mineralnya, dan bagaimana cara kita mengukur sifat fisik yang ada di tanah. Nah, kemudian yang paling penting itu tanah itu pasti akan terdiri dari beberapa bentuk atau beberapa yang akibat dari pembentukan tanah, karena tanah itu kan pelapukan dari batuan yang mengandung mineral tertentu. Jadi kalau melapuk saja itu belum tentu jadi tanah, karena tanah itu juga akan mengandung beberapa mineral tertentu. Kemudian yang paling penting adalah di dalam tanah juga ada yang namanya permeabilitas dan kuat geser tanah, yang dia akan secara
kedalaman dia pasti akan berubah. Kemudian profil tanah tentang ketebalan dan properties itu sifat-sifat yang terkandung di dalam tanah itu akan bergantung daripada bagaimana tadi sifat batuannya, bagaimana dia topografi dan iklim yang terjadi di sekitarnya. Kalau kita bicara tentang pengujian tanah yang ada di lapangan itu sebenarnya dibedakan menjadi 5. Tapi kalau secara familiar di kita itu kebanyakan terkenalnya ada bor dalam dangkal, bor dalam bor dangkal, yang bor dangkal dilakukan sedalam 5 meter, kalau bor dangkal ya lebih dari 5 meter, boring dengan alat bor hand auger, bahasanya auger mau pakai yang hole atau mau pakai yang apa itu namanya spiral itu masih boleh. Kemudian kalau misalkan untuk yang standar penetration test, kemudian sondir itu lebih familiar di kita. Kemudian ada ini kalau dari teori yang saya ambil dari FHWA, sebenarnya kalau pengujian di lapangan itu ada yang namanya flat plate diameter test atau vane shear test atau VST. Nah, VST itu adalah tujuannya untuk mendapatkan kekuatan geser tanah secara langsung. Biasanya kalau kita pengujian kuat geser di laboratorium bisa menggunakan direct shear test, unconfined test, bisa. Tapi kalau di lapangan langsung menggunakan uji baling-baling atau yang namanya vane shear test. Nah, ini adalah beberapa referensi pada penyelidikan tanah untuk yang saya sebutkan tadi. Jadi nanti untuk SPT bisa mengacu kepada beberapa desain ASTO, CPT, cone penetration test atau sondir, DMT, dilatometer, PMT juga, VST. Pada dasarnya sebenarnya pengujian itu sudah diatur kalau di Indonesia itu menggunakan SNI 8460 2017. Nah, di SNI 8460 2017 itu sudah diberikan beberapa ketentuan dan kriteria bahwa kapan kita melakukan penyelidikan tanah, kemudian sedalam berapa, jumlah titiknya berapa, itu semuanya sudah disebutkan di SNI 8460 2017. Seperti ini contohnya. Nah, ada beberapa jenis struktur dan jumlah titik minim penyelidikan yang kalian bisa dapatkan. SNI 8460 2017 itu bisa di-download free kok. Jadi tinggal diambil saja jumlah titiknya berapa. Kalau ada pertanyaan misalkan itu kan jumlah minimum penyelidikan tanah yang disarankan. Kalau misalkan kurang dari jumlah titik minimum penyelidikannya, itu akan tergantung dari kebutuhan. Apakah memang kalau merasa bahwa sudah cukup lebih dari, sebenarnya kalau menurut saya ya harusnya diikutin ya namanya standar. Cuman kan kadang-kadang kalau kita di aplikasi jumlah minimum penyelidikan karena sesuatu hal, misalkan kondisi proyek yang mepet atau kondisi penyelidikan yang awalnya menggunakan referensi data sebelumnya atau bagaimana, itu kalau kita tujuan dari penyelidikan tanahnya itu kan macam-macam ya. Tujuan penyelidikan tanah sebenarnya nomor 1 itu adalah mengetahui bagaimana kondisi tanahnya, bagaimana mengetahui histori. Intinya itu historinya juga perlu. Kemudian kondisi realnya sekarang seperti apa, atau mendukung dari penelitian sebelumnya. Itu sebenarnya untuk beberapa tujuan penyelidikan. Jadi misalkan di dalam SNI sudah mensyaratkan jumlah minimum penyelidikan, kemudian pada beberapa tempat memang tidak diikuti, tidak sesuai atau kurang atau bahkan lebih, yaitu adalah pilihan dari engineer-nya sendiri, geoteknik engineer-nya sendiri yang akan memutuskan kapan lebih dan kurangnya. Karena itu ibaratnya kita punya data dulu ya untuk menentukan oke nih, oke dan seterusnya. Nah, ini adalah dari SNI 8460 juga, di mana kita harus juga menentukan titik penyelidikan, kedalaman minimalnya berapa, itu semuanya sudah ditentukan dari SNI. Nah, kemudian kalau kita berbicara boring, yang seperti saya sebutkan tadi, kalau di Indonesia itu kebanyakan yang digunakan adalah bor dangkal atau bor dalam. Dan bornya yang dipakai itu adalah seperti yang ini. Tidak saya sebutkan. Misalkan ada yang namanya hand auger. Jadi bentuknya itu seperti ini penjepit gitu biasa. Nanti saya akan menjelaskan kembali di pengujian boring yang lebih detail bersama dengan sondir. Kemudian
Ini adalah tipe-tipe macam-macamnya menurut FHWA. Dan ini kalau misalkan ke boring, ini adalah contohnya hasil pengujian boring. Nah, boring itu biasanya kita akan memberikan informasi seperti biasa, standar, lokasi, titik borehole. Kalau pada pembelajaran aplikasi di lapangan itu saya biasanya untuk pengujian boring, saya minta untuk 2 titik dengan jarak tertentu. Tujuannya adalah untuk menggambarkan stratigrafi. Jadi untuk menggambarkan soil profile sepanjang itu, bagaimana sih ketebalan tanahnya itu di ketebalan yang penyelidikannya sama, apakah jenis tanahnya sama atau tidak. Jadi kebanyakan kalau pengujian boring itu lebih cenderung ke arah warna, bentuk, dan tekstur. Jadi sebenarnya untuk kita menjustifikasi seperti silt, clay, pasir, kerikil itu perlu didukung dengan pengujian di laboratorium. Tapi untuk pengujian awal, misalkan kalau untuk warna sebenarnya yang paling bisa diidentifikasi untuk membedakan lanau dan lempung, biasanya kalau lanau karena dekat dengan pasir, itu kebanyakan warnanya masih berupa abu-abu hitam keabu-abuan, karena pasir kan hitam abu-abu begitu ya. Tapi kan kalau kerikil kan kelihatan ya itu kerikil karena diameternya bisa diukur dengan ukuran tertentu 4 mm, lebih besar dari 4 mm. Karena kalau nomor 4,75 mm. Jadi kalau di nomor ayakan kerikil itu kan tertahan di nomor 4, di mana nomor 4 itu ukuran diameternya menurut standar ASTM, ukuran lubangnya adalah 4,75 mm. Jadi kalau kerikil ukurannya 4,75 mili atau lebih dari itu masih bisa dikatakan oleh kerikil. Nanti akan ada batasan kok. Ukuran kerikil itu beberapa klasifikasi itu berapa dan berapa. Jadi kapan kita bilang itu bongkahan, kapan itu kita bilang batu, kapan kita bilang kerikil, itu akan ada batasannya. Kemudian untuk warna lempung, karena lempung ini kan kebanyakan dari sedimen-sedimen di pantai, ada yang bisa warnanya coklat kemerahan, ada yang coklat saja, ada yang merah saja, ada yang juga gabungan antara silt dan clay, jadinya kalau misalkan kecampur abu-abu sama agak-agak kemerahan gitu, jadi masih bisa. Kemudian kalau ada kotoran, itu juga bisa disebutkan di sini. Ada kulit kerang, biasanya itu disebutkan pada deskripsi di hasil pengujiannya boring. Kemudian kalau kita belajar lagi pengujian di lapangan itu juga diperlukan untuk mengambil contoh tanah sebenarnya. Jadi contoh tanah di lapangan itu bisa diambil dengan cara dua, yaitu dengan cara namanya disturbed sample dan undisturbed soil sample. Kalau disturbed soil sample itu artinya kita mengambil sampel tanah ya secara general, langsung diambil dengan tangan, dimasukkan dalam suatu wadah, kemudian kita bawa di laboratorium. Kemudian kalau misalkan undisturbed soil sample, maka biasanya kita biasanya mengambilnya dengan tabung Shelby ya. Di tabung Shelby tanpa apa itu namanya, tanpa gangguan dari luar, kemudian kita masukkan tabung Shelby-nya, kita ambil, lalu kita tutup di atasnya, biasanya seperti itu. Secara teoritis yang baik dari undisturbed soil sample itu adalah menutupnya ujung lubangnya adalah dengan lilin. Tapi kalau untuk kondisi di Indonesia, dari yang saya belajar ketika saya menjadi mahasiswa, itu mereka menutupnya dengan plastik. Harusnya lagi ada yang bilang kepada saya bahwa yang mengajarkan itu sebaiknya yang namanya undisturbed soil sample itu benar-benar terjaga, tidak ada gangguan di sebelah kiri kanan, tidak ada goncangan dan lain-lain sebagainya. Nah itu sebenarnya pengertian undisturbed sample, tapi sulit sekali untuk mengkondisikan hal seperti itu. Mungkin kita hanya bisa mendapatkan undisturbed soil sample dengan kondisi sampelnya yang dimasukkan ke dalam Shelby, kemudian ditutup sebelah atas dan bawahnya dengan menggunakan plastik itu tadi. Nah ini adalah kalau kita bicara tentang sampling method, biasanya kalau dalam pengujian boring, itu ada yang namanya hasil borlog yang dimasukkan ke dalam suatu wadah sendiri, itu ada. Kemudian untuk pengujian sonder atau NSPP, biasanya mereka itu akan didukung oleh pengujian di laboratorium. Nah, biasanya kita itu akan bertanya-tanya dalam satu titik penyelidikan itu berapa sih jumlah jumlah sampel atau jumlah contoh yang diambil dalam pengujian laboratorium. Nah, di SNI
itu semuanya juga sudah disarankan setidaknya berapa jumlahnya. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya kalau kadar airnya itu harusnya yaitu jumlah tesnya itu kalau tidak ada pengalaman ya banyak 4 sampai 6 kali tes biasanya. Tapi kalau untuk sebenarnya untuk aplikasi di lapangan untuk pengujian laboratorium untuk skala pembelajaran saya menggunakan 3 karena 3 itu melihat dari banyak faktor ya sebenarnya. Ada banyak siapan anak-anak dalam mengikuti praktikum biasanya atau mereka masih bingung harus ngapain. Jadi kalau semakin banyak sampel nanti akan ada banyak kesalahan sehingga saya meminimalisir dengan 3 saja. Kita lihat bentuknya seperti apa trennya, bisa di rata-rata atau tidak, itu sebenarnya itu untuk pembelajaran. Tapi nanti kalau misalkan untuk benar-benar aplikasi, saran saya adalah tetap menggunakan di SNI 8460 2017. Nah kemudian di uji klasifikasi tanah ini juga sudah disebutkan bagaimana ininya ya, apa saja yang diperlukan dalam pengujian di setiap jenis tanahnya. Tadi saya bilang lempung itu ada 2, lempung normally consolidation dan overly consolidation. Jadi nanti bisa dilihat saja yang mana yang mau dilakukan pengujian. Kemudian kalau kita bicara pengujian yang paling familiar di Indonesia, yaitu pengujian sondir atau yang dibilang cone penetration test, itu sebenarnya dikenalkan oleh negara Belanda. Ya, karena di negara Belanda sendiri mungkin karakter tanahnya hampir sama dengan Indonesia. Karakter tanahnya adalah tanah lunak. Jadi sebenarnya kelebihannya sondir itu katanya lebih cepat, lebih ekonomik dan lebih menghasilkan sebuah profiling data yang stratifikasi tanahnya itu bisa dibaca dengan baik gitu. Dilihat dari nilai KICE kan. Kalau KICE-nya kecil, KICE-nya besar, oh daya dukungnya baik gitu. Sebenarnya sondir itu akan menghasilkan 2 tentang nilai KICE dan friction ratio. Nilai KICE perlawanan konus itu adalah pada saat nanti alatnya itu dimasukkan ke dalam tanah, alat sondir dimasukkan ke dalam tanah yang melawan pertama kali tanahnya itu adalah dari ujung konusnya. Kemudian ada lekatan atau tidak itu dilihat dari si nilai Fs, jumlah lekatan. Friction ratio itu menurut teori seharusnya akan berkebalikan dengan nilai KICE-nya. Jadi misalkan kalau nilai KICE-nya kecil, FR-nya akan besar. Sedangkan dengan KICE yang besar, maka FR-nya adalah kecil. Jika terjadi seperti itu, maka paling gampang mengklasifikasikan jenis tanahnya adalah dilihat dari nilai KICE dan FR. Karena kekurangannya sebenarnya dari cone penetration test itu kita tidak bisa langsung tahu jenis tanahnya apa, tapi kita harus memprediksi jenis tanahnya dari nilai KICE dan FR. Kalau secara teoritis yang paling gampang, kalau KICE-nya kecil berarti kan daya dukungnya rendah. Kalau daya dukung rendah itu kan lebih cenderung ke tanah lunak. FR-nya tinggi itu berarti kan friction ratio tinggi. Kita bicara lekatan tinggi, yang memiliki lekatan tinggi adalah tanah lunak, yaitu tanah lempung, karena dia memiliki nilai kohesi. Sedangkan kalau misalkan cone penetration-nya dia besar, berarti kan dia otomatis tanah keras nih biasanya. Kemudian friction ratio-nya bagaimana? Oh, friction ratio-nya itu akan lebih kecil, karena dia lekatannya adalah hampir tidak ada atau tidak ada lekatan sehingga dia bisa dibilang sebagai tanah pasir yang memang masih bisa. Tapi sebenarnya belum bisa seperti itu. Nanti dari hasil cone penetration test itu lebih baik untuk diprediksi dulu, diprediksi jenis tanahnya. Tapi kalau memang menganggap secara general misalkan, oh karena nilai KICE-nya kecil semua, kemudian FR-nya besar, itu ya bisa langsung dianggap sebagai lempung, boleh. Tapi kita lebih baik lagi untuk menggunakan grafik untuk memprediksi jenis tanah dengan menggunakan versinya Robertson Campanella boleh, versinya FHWA boleh. Kemudian nanti dalam prediksi daya dukung itu kan yang dipakai adalah nilai KICE-nya. Jadi nilai friction ratio itu tidak dipakai. Jadi untuk penghitungan daya dukung pondasi, baik itu pondasi dalam atau dalam terutama, biasanya itu ada untuk menggunakan nilai KICE-nya. Oh, satu lagi. Saya tadi bilang bahwa tujuan penyelidikan tanah itu adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi lapisan tanahnya. Dan kebanyakan orang-orang itu tuh sebenarnya
bilang kalau pengujian tanah itu digunakan untuk mengetahui kedalaman tanah keras. Iya, benar. Kalau ditemukan. Sebenarnya kalau saya lebih suka atau lebih cenderung mengatakan bahwa kita itu ingin mengetahui apakah memang ada tanah keras di dalam itu. Kalau memang tidak ada, ya nilai kiciknya tidak ada. Bentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian sampai mana tadi? Kita bicara bahwa yang namanya untuk penyelidikan tanah adalah untuk mengetahui kedalaman tanah keras. Jadi sebenarnya saya lebih suka condongnya itu untuk mengetahui kondisi tanah dasar. Karena bagaimanapun juga sebenarnya memang mungkin kepengennya dengan kita mengadakan penyelidikan tanah itu, kita itu pengen tahu kedalaman tanah kerasnya di mana. Tapi belum tentu sebenarnya dalam suatu lokasi itu akan dijumpai tanah keras. Jadi kita itu kalau penyelidikan tanah sedalam, misalkan dari kedalaman nih, misalkan kita minimum penyelidikannya adalah 30 meter. Ternyata di 30 meter itu dijumpai tanah keras. Boleh tidak ya kita menambah kedalaman penyelidikan? Ya tidak apa-apa, boleh saja. Atau kalau misalkan nanti sampai kedalaman 60 meter tidak ditemukan tanah keras, ya berarti kondisinya itu di situ memang adalah tanah lunak. Tapi kalau misalkan minimum penyelidikannya adalah 30 meter, kemudian pada saat kedalaman 15 atau kurang dari 30 meter sudah menemukan tanah keras, ya kedalaman penyelidikan boleh dihentikan. Boleh saja, karena kalau memang misalkan nanti sudah dipaksa, apalagi nanti kalau nilai kice, kita bicara ke kice, ke hasil sondernya itu udah 250, maka sondernya sudah dihentikan. Itu kalau alat sonder ringan, tapi kan ada alat sonder berat. Jadi sonder berat itu ada lagi kriterianya. Jadi sonder pun sebenarnya ada dua, sonder berat dan sonder ringan. Sonder berat itu untuk kapasitasnya pakai mesin diesel dan segala macam. Kalau yang sonder ringan itu dengan orang diputer, kita baca jarumnya, jarum bacaan pertama, bacaan manometer pertama dan bacaan manometer kedua. Nah, itu yang bisa kita analisis nanti dalam pembacaan cone penetration test. Nanti kita detailnya di selanjutnya tentang cone. Oke. Kemudian ini adalah beberapa contoh dari hasil penyelidikan sondir. Banyak variasinya untuk menyajikan hasil sondernya. Nanti kita akan ulas deh satu persatu apa saja. Kalau yang di sebelah kiri gambar ini, paling kiri gambarnya ini ada nilai kice, ya kan, dengan total lekatan. Boleh, berarti kan dengan nilai lekatan berarti Fs bisa, HP bisa, lekatan, hambatan pelekat HP dengan jumlah hambatan pelekatnya. Kemudian sebelah kanan adalah friction ratio. Kemudian yang paling tengah ini dia juga sama, ada hambatan pelekat dengan tahanan ujungnya. Kemudian ini adalah Fs per kice. Kalau yang di sini adalah konus dengan ini TF-nya. Kemudian yang di sebelah sini adalah rasionya dengan kedalaman. Kedalaman pengujian sondir dimulai dari 0, 0,2, 0,4, dan ini. Kemudian ini adalah korelasi yang berhubungan dengan nilai sondir tadi yang saya bilang, bagaimana untuk memprediksi jenis tanah. Kalau yang sebelah kanan ini adalah tujuannya untuk memprediksi jenis tanah juga dari nilai kice dan FR-nya. Ini kalau ini berdasarkan FHWA. Kalau yang sebelah kiri ini saya ambil dari buku Brajadas 2011, 7 edition. Ini kalian juga bisa memprediksi jenis tanah dari nilai kice dan FR-nya. Kemudian yang di sini adalah nilai CPT correlation-nya dari nilai kice dan nilai tegangannya. Tapi ini untuk yang tanah pasir. Nah, kita beralih ke standard penetration test. Ada tes lain selain sondir, yaitu penyelidikan standard penetration test. Nah, biasanya tes SPT ini dipakai juga di Indonesia, tapi tidak banyak yang menggunakan karena memang pada dasarnya pengujian SPT ini akan lebih mahal daripada untuk pengujian sondir. Cuman kelebihannya dari pengujian NSPT ini, NSPT kemudian langsung biasanya akan disandingkan dengan boring dan kemudian akan disandingkan dengan hasil pengujian di laboratorium. Nah, kebanyakan itu hasil pengujian SPT adalah seperti ini. Jadi variatif sebenarnya. Pengujian SPT itu caranya, jadi SPT itu akan dilakukan pemukulan
dari hammer itu akan dipukul masuk ke dalam tanah, ada 3 kali pukulan, 1, 2, 3, tapi tidak langsung tek, 1, 2, tek, 3. Kemudian yang dilakukan pembacaan itu adalah bukan dilakukan pembacaan, diresum pada hasil pengujiannya yang dipakai untuk desain itu adalah hasil bacaan kedua dan hasil bacaan ketiga. Nah, nanti akan disandingkan seperti ini biasanya. Sampling, soal description, ketika kamu melakukan pengujian boring tadi, kemudian akan disandingkan dengan nilai NSPT-nya berapa, dan nanti kalau misalkan ada pengujian laboratoriumnya, maka dia akan lebih lengkap. Dan ini adalah beberapa korelasi yang berhubungan dengan nilai NSPT tadi. Oke, saya kecepatan. Nah, ini yang di sini ya. Jadi sebenarnya nanti kalau pada saat desain, bedanya desain fondasi dalam menggunakan NSPT dan sondir, kalau kita menggunakan NSPT itu biasanya NSPT-nya itu harus dikoreksi dulu, baik dikoreksi terhadap alatnya, hammernya sendiri, atau dikoreksi terhadap tegangan overburden atau air tanahnya juga bisa. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan koreksi dari pengujian NSPT. Hanya saja di pengujian sondir itu ada yang namanya desainnya, ada yang namanya direct method sama indirect method. Jadi kalau di sondir, mau kamu desainnya fondasi menggunakan data langsung dari sondir itu namanya direct method. Mau pakai metode apa saja. Kemudian kalau misalkan dari data laboratorium itu juga lab-nya dari sondir itu juga bisa dipakai. Nah, kalau ada NSPT tidak bisa langsung digunakan begitu saja seperti nilai sondir, nilai QC-nya, tapi NSPT harus dikoreksi dulu. Itu tadi. Ini ada beberapa, memang belum selesai saya beri. Nanti ada pembahasannya lanjut tentang desain daya dukung untuk menggunakan NSPT seperti apa. Nah, ini adalah contoh untuk data tanah lengkap ya. Jadi data tanah lengkap itu di Indonesia seperti ini masih jarang banget. Mungkin masih jarang lah kalau saya menjumpai itu, kadang kalau nggak sondir saja, boring saja, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah untuk summary, rumus-rumus yang bisa digunakan. Ini saya ambil dari FHWA, mungkin ada yang pengen tahu bagaimana sih rumusnya gamma tanah, gamma dry, sama gamma sat. Itu semuanya sudah disediakan dari FHWA. Kemudian untuk properties yang lain, LLPL itu apa sih artinya? Nanti kita akan ulas lebih lanjut di beberapa pembahasan setelah ini. Detail, misalkan nanti ada pengujian atas buku limit, isinya tentang apa sih, bagaimana sih prosedurnya untuk tanah apa, dan bagaimana nanti outputnya dipakai buat apa, itu akan saya bahas nanti. Ini hanya sekilas saja buat yang belum pernah tahu apa aja sih penyelidikan tanah di lapangan. Setidaknya di Indonesia itu yang sering digunakan adalah 3 pengujian ini. Itu aja sih dari saya, sekian dari saya. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi video selanjutnya.